Oke, Ibu lanjut. Mohon maaf ya tadi kepotong. Di sini kan lebih besar uang muka yang diserahkan oleh LKS ke showroom daripada uang muka yang diserahkan oleh Tuan A ke LKS. Nah, kemudian untuk yang kedua yang harus diperhatikan saudara adalah diskon. Diskon ini diberikan sebelum akad murabahah terjadi antara LKSX dan Tuan A, atau sesudah terjadi akad murabahah antara Tuan A dan LKSX. Nah, jika diskon diberikan sebelum akad murabahah antara Tuan A dan LKSX, maka diskon tersebut sepenuhnya adalah hak Tuan A. Ibu tekankan sekali lagi, jika diskonnya oleh showroom Z diberikan sebelum terjadi akad murabahah antara Tuan A dan LKSX, maka diskon tersebut sepenuhnya hak Tuan A. Kenapa haknya Tuan A? Karena ini mengurangi harga pokok, mengurangi harga yang 100 juta ini, ya. Nah, di sini jika diskon 5%-nya ini diberikan oleh showroom kepada LKS setelah akad murabahah terjadi antara LKS dan Tuan A, jika tidak ada perjanjian, maka ini sepenuhnya adalah hak LKSX. Ya, hak LKSX. Nah, ini bisa diakui sebagai pendapatan lain-lain, ya. Silakan nanti dicek di buku Wiroso, di situ dijelaskan di e-book yang Ibu sampaikan ya, dibuka di murabahah. Kalau tidak salah ini pendapatan lain-lain masuk ke non operasional kalau tidak salah ya. Nah, tapi kalau diperjanjikan sebelumnya ya, maka harus diserahkan kepada Tuan A sebesar yang dijanjikan, yang seperti ini. Jika ada diskon dari supplier setelah akad, maka porsi diskon 50% untuk Tuan A dan 50% untuk LKS. Nah, di sini cicilan juga berpengaruh ya. Apakah ini jika dibayar tunai, ya. Jika dibayar tunai, maka pendapatan margin murabahah harus diakui ketika mobil diserahkan atau barang diserahkan. Namun, jika pembayaran dilakukan secara non-tunai atau dicicil, maka ini pendapatannya masih ditangguhkan dalam bentuk margin murabahah tangguhan. Jadi, diakuinya setiap kali terjadi cicilan secara proporsional sesuai masa angsuran. Oke, kita langsung masuk ke ayat jurnalnya ya, biar tidak terlalu lama. Di sini oke. Ini. Jadi tadi kan LKS. Ini dari sisi LKSX ya. Ini masih belum dari sisi Tuan A ya. Ya, jadi LKSX nyatetnya gini. LKSX dia nerima uang ya, atau dengan cara ditransfer oleh Tuan A dari tabungannya. Jika itu uang tunai, kasnya bertambah. Tapi jika tidak secara tunai atau dia by transfer, maka mengurangi rekening tabungannya Tuan A. Hutang uang mukanya bertambah. Ingat, kas bertambah di mana, hutang bertambah di mana. Kas itu bertambah di debit, hutang bertambah di kredit. Jadi, kas pada hutang uang muka. Bu, tabungan kok ada di debit? Tabungan, kalau dia berkurang, dia akan ada di sisi debit. Jika bertambah, dia ada di sisi kredit. Kenapa? Tabungan itu bagi LKS itu adalah hutang. Kenapa hutang? Karena kalau kita menyimpan, apakah uang yang kita simpan itu adalah milik LKS? Bukan kan? Itu uang kita yang kita simpan di LKS. Itu artinya LKS memiliki kewajiban terhadap uang kita
dan kapan saja uang itu akan ditarik. Maka tabungan itu sama dengan hutang. Ya, hutang bertambah di sisi hutang bertambah di sisi kredit, hutang berkurang di sisi debit. Ya, jadi ketika tabungan berkurang, maka dia akan di sisi debit. Jika tabungan kita bertambah, ya pihak ketiga menabung, maka dia ada di sisi kredit. Makanya saudara kalau nyimpan uang ke bank gitu ya, kemudian saudara print out buku tabungannya, bertambahnya selalu di sisi kredit kan, tidak pernah di debit karena mencatatnya dari sisi LKS. Itu oleh LKS diakui sebagai hutang gitu ya. Nah, kemudian ketika LKS bayar ke showroom, LKS loh ya, LKS bayar tapi mobilnya belum terima. Nah, ini disebut piutang. Ya, piutang bertambah di sisi debit, ya, berkurang di sisi kredit. Piutang uang muka 35 juta pada kas sebesar 35 juta. Kenapa? Kita LKS-nya ngeluarin uang tapi belum dapat barangnya. Berarti LKS punya piutang, kasnya juga berkurang 35 juta. Nah, yang ini diskon sebelum akad. Nah, kalau diskon sebelum akad mengurangi persediaan kan? Loh, persediaannya kok bisa berkurang, Bu? Emang mobil bisa berkurang? Ini maksudnya adalah sebagai pengurang harga pokoknya. Ya, harga pokoknya tadi kan 100 juta. Dapat diskon dari showroom. Karena belum terjadi akad murabahah antara Tuan A dan LKS, maka yang seharusnya kita nanti memperhitungkan 100 juta ditambah 20 juta, jadi mobil itu dijual dengan harga 120 juta, maka nanti hanya akan dijual dengan seharga 115 juta. Oke, ingat 115 juta ini sudah dikurangi 25 juta ini. Berarti sisanya nanti berapa? Ya. Nah, intinya gini aja. Persediaan itu ya, yang ini diskon sebelum akad bersifat mengurangi persediaan, sehingga jika persediaan ini didebet berarti ini artinya mengurangi harga pokoknya. Oke, mengurangi harga jualnya nanti. Ya, di sini kalau ini diberikan setelah akad tanpa diperjanjikan sebelumnya, ini sepenuhnya hak LKS. Kalau yang ini sepenuhnya hak pembeli akhir. Nah, ini hak LKS, ini hak pembeli akhir. Tapi beda lagi kalau diperjanjikan sebelumnya, ya. Tapi beda lagi kalau diperjanjikan sebelumnya. Tadi 5 juta ini 50% untuk LKS, 50% untuk Tuan A. Maka 2,5-nya untuk LKS, 2,5-nya untuk si Tuan A. Oh, udah ketemu ya jawabannya ya, pendapatan operasional. Jadi bukan pendapatan non operasional. Jadi kalau sepenuhnya hak LKS itu masuk ke pendapatan operasional lainnya. Sekarang Ibu akan masuk ke penyerahan mobil ya. Sekarang kita nerima mobilnya dari showroom. Kita kan tadi udah bayar nih 35 juta ke showroom ya. Udah bayar 35 juta ke showroom, harga mobilnya 100 juta. Nah, ini Ibu kondisikan belum ada diskon ya. Jadi persediaannya senilai 100 juta. Piutang uang mukanya kita tadi 35 juta. Kekurangannya kita bayar 65 juta. Jadi barangnya kita catat sebesar 100 juta. Kemudian di sini kita keluarkan piutangnya. Ingat, piutang berkurang di sisi kredit. Sisanya kita belum bayar, jadi kita harus bayar 65 juta. Nah, kemudian ini kalau terjadi pembatalan. Ingat tadi kalau batal 50%-nya aja yang kembali ke LKS. Misalkan tiba-tiba siapa si Tuan A nggak jadi deh, padahal si LKS udah beli gitu ya, pakai DP gitu ya, ruginya 17.500.000. Nah, yang kembali dari showroom cuma 17.500.000. Maka
LKS hanya akan menerima 17.500.000, menanggung kerugian 17.500.000, piutang murabahahnya selesai. Nah, 17.500.000 ini akan dilimpahkan kepada Tuan A. Tuan A kan tadi bayar 25 juta. Jadi dari 25 juta ini dikurangi 17.500.000, maka yang dikembalikan ke Tuan A hanya 7.500.000. Lanjut. Nah, sekarang ketika mobil itu kalau kita serahkan ke Tuan A. Jadi mobilnya kalau kita serahkan ke Tuan A, ingat tadi Tuan A sudah bayar uang muka 25 juta. Kita mengkondisikan diskonnya diberikan setelah akad. Jadi tidak mengurangi harganya, ya. Ingat, jika diskon diberikan setelah akad, jika diperjanjikan sebelumnya harus diserahkan kepada pembeli akhir berapa persennya. Namun jika tidak diperjanjikan sebelumnya, maka sepenuhnya adalah hak LKS masuk ke pendapatan operasional lainnya. Nah, ini tadi terjadi setelah akad, maka tidak mengurangi yang dari 100 juta itu. Ingat, harga beli ke showroom 100 juta, marginnya 20. Berarti harga jualnya kan 120. Dari 120 juta itu yang sudah dibayar oleh Tuan A dalam bentuk uang muka 25 juta. Berarti 120 dikurangi 25 juta yang harus dibayar kemudian oleh Tuan A sebesar 95 juta. Oke, jadi dari 120 juta harga jual mobil itu sudah dibayar 25 juta dalam bentuk uang muka, maka sisa yang harus dibayar oleh Tuan A hanya 95 juta. Oke, yang A, kenapa ini pendapatan margin murabahah? Jika ini dilakukan secara tunai atau dicicil kurang dari 1 tahun. Dicicil kurang dari 1 tahun. Bu, bagaimana Bu kalau sama dengan 1 tahun? Karena periode terpendek akuntansi dalam pembukuan itu 1 tahun, ya, maka di sini masih bisa diakui sebagai pendapatan margin. Jadi gini loh contohnya, Nak. Misalkan ini dilakukan di bulan Januari. Ya, dilakukan angsuran pertama di bulan Januari. Maka jika ini kurang dari 1 tahun cicilannya, ini marginnya langsung diakui sebagai pendapatan pada saat barang diserahkan. Tapi kalau dia sudah beda tahun pembukuan, terjadi di bulan Februari, nanti kan dia baru lunasnya di Januari tahun depan. Tutup buku akuntansi kan 31 Desember. Ini udah loncat tahun ya. Nah, ini tidak bisa diakui sebagai pendapatan margin. Maka ini harus disebut dengan margin murabahah tangguhan. Gitu ya. Ini maksudnya. Ini bedanya pendapatan margin dan margin murabahah tangguhan. Oke, simpelnya gini. Pendapatan margin ini diakui pada saat barang diserahkan jika kondisinya pertama dibayar secara tunai, yang kedua transaksinya, cicilannya terjadi di tahun buku yang sama. Oke. Nah, jika dia tidak dilakukan pembayaran pada saat terjadinya transaksi atau dia lompat tahun pembukuan, maka marginnya harus ditangguhkan selama masa angsuran. Jadi kalau 24 bulan gitu ya. Sorry, sebentar masih tidak fokus. Maklum HP-nya HP yang murah ya. Jadi kalau ini transaksinya lebih dari 1 tahun katakanlah ya, 2 tahun gitu cicilan, maka di sini marginnya ini tidak boleh diakui sebagai pendapatan, tapi diakui sebagai margin murabahah tangguhan. Margin murabahah tangguhan ini akan diakui sebagai pendapatan setiap terjadi angsuran dari Tuan A. Oke, ini ayat jurnal penerimaan angsuran, kas
pada piutang murabahah. Ya, ini maksudnya apa, Bu? Ya. Tadi kan 95 juta yang masih akan dibayar oleh Tuan A. Kalau dia 1 tahun ya, maka angsurannya 7.916.666,67 rupiah. Ini jumlah angsurannya tiap bulan. Nah, untuk mengetahui margin yang akan diakui sebagai pendapatan itu berapa? Ingat tadi margin yang disepakati 20 juta dari total piutang 95 juta, angsuran tiap bulannya 7.900.000 sekian, maka dari 7.916 di dalamnya ada 1.666.666,67 rupiah yang diakui sebagai pendapatan margin. Oke, jadi dari 7.916 itu ada 1.666.666,67 rupiah pendapatan margin yang akan dibagi hasil dengan dana pihak ketiga yang akadnya mudharabah. Nah, di sini yang kondisi B ya. Yang B ini, kenapa Bu kok jumlah angsurannya lebih kecil dari yang pertama? Karena yang B ini dicicilnya 24 bulan, yang A dicicilnya cuma 12 bulan. Ya. Nah, maka di sini untuk 2 tahun cicilan dengan piutang 95 juta, maka per bulannya kalau dicicil 24 bulan 3 juta. Di dalam 3.958.333,33 rupiah terdapat 833.333 rupiah yang diakui sebagai pendapatan bagi hasil dan akan dibagi hasil oleh kepada dana pihak ketiga. Jadi gini, akuntansi syariah itu pakai 2 basis. Ada accrual basis, ada cash basis ya. Accrual basis ini untuk menilai kinerja. Contoh seperti margin murabahah tangguhan. Kita akan ada 20 juta pendapatan. Uangnya apa udah masuk? Belum. Tapi kenapa dicatat? Karena terjadi pada saat transaksi. Kemudian pendapatan margin murabahah yang poin A, apakah uangnya sudah dapat? Belum, tapi kenapa diakui sebagai pendapatan margin? Karena dia bayarnya tunai atau nyicilnya 1 tahun. Terjadi di periode yang sama, di tahun buku yang sama. Diakui pendapatan, tapi uangnya belum masuk. Yang satunya diakui sebagai margin, dan uangnya juga belum masuk. Inilah accrual, dicatat pada saat terjadinya transaksi. Namun, kendati demikian ya, pendapatan margin yang 20 dan margin murabahah yang tangguhan ini belum terima uangnya namun dicatat. Ingat, yang di poin A tidak ada pengakuan ini. Tidak ada pengakuan margin murabahah tangguhan pada pendapatan margin. Kenapa? Karena sudah diakui ketika terjadi transaksi atau mobilnya diserahkan. Jadi ini nggak perlu mengakui lagi adanya pendapatan margin. Meskipun tidak mengakui lagi, tapi ada perhitungan berapa yang harus dibagi hasil dengan dana pihak ketiga. Ya, tetap dihitung. Oh, untuk bulan ini akan ada 1.666 sekian yang akan saya bagi hasil dengan pihak ketiga. Beda lagi kalau sama yang poin B. Ini kan angsuran 24 bulan. Yang tadi margin murabahah tangguhan, sekarang dari 3 juta sekian yang diakui sebagai pendapatan margin, ini 833. Dan ini yang akan dibagi hasil. Nah, inilah yang disebut cash basis. Jadi bagi hasilnya sesuai dengan yang diterima pendapatan pada saat itu. Itu yang membedakan akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Gitu ya kira-kira ya. Kalau di akuntansi syariah, ya saya sekarang dapatnya 1.600.000,
yang akan yang bagi hasil dari 1.600.000. Kalau besok saya dapatnya 833, ya jangan harap dari 1.600.000 lagi, tapi dari 833. Inilah nilai lebih dari akuntansi syariah ya. Jadi bukan dari berapa saldo yang dimiliki oleh nasabah, tapi dari berapa dari hasil yang diterima oleh pengelola dana gitu ya. Nah, itu yang membedakan. Nah, jadi yang di atas ini yang pendapatannya langsung diakui, yang ini pendapatan marginnya yang diakui setiap terjadi cicilan. Bagaimana jika terjadi tunggakan? Jika terjadi tunggakan, maka akan ada ayat jurnal piutang murabah jatuh tempo pada piutang murabahah. Ya, piutang murabah jatuh tempo pada piutang murabahah. Oke. Sekarang kalau nerima angsuran tapi jumlah dari yang seharusnya. Kok bisa gitu, Bu? Bisa jadi terjadi penurunan kemampuan finansial dari Tuan A. Harusnya kalau yang cicilan 1 tahun tadi bayar 7.916 kan harusnya ya. Tapi karena Tuan A nggak punya cukup uang, dia cuma mampu bayar 5 juta. Oke, kita terima 5 juta. 5 juta kita masuk kas, piutang murabahnya berkurang 5 juta. Tapi sisa 2.916-nya ini diakui sebagai piutang murabah jatuh tempo pada piutang murabah. Jadi nanti ketika 2.916 ini dibayar kapan, Bu? Bisa angsuran selanjutnya, bisa 1 minggu kemudian, bisa 2 minggu kemudian, atau semampunya Tuan A. Ingat, prinsip transaksi syariah itu harus maslahat, harus saling membawa kebaikan ya. Pastinya Tuan A tidak boleh dengan sengaja mengurangi angsurannya dengan alasan tidak punya uang sementara dia mampu, tidak boleh. Itu nanti kena denda. Dan denda itu nanti masuk ke dalam dana kebajikan. Dana kebajikan ini nanti biasanya disalurkan dalam bentuk zakat, dalam bentuk infak gitu ya. Biasanya ke situ arahnya, bisa juga dalam bentuk qard ya. Nah, ketika yang 2.916 ini dibayar, maka kas pada piutang murabah jatuh tempo. Oke. Untuk yang poin B sama kondisinya, tadi harus bayar 3 juta sekian gitu ya. Oke, dia cuma bayar 2 juta. Maka berapa dari 2 juta ini yang akan dibagi hasil yang akan diakui sebagai pendapatan margin? Ya dihitung, Beb. Tadi kan 20 juta per 95 juta kali 2 juta. Artinya apa? Dari 2 juta itu yang hanya bisa dibagi hasil adalah 421.000 sekian. Sisanya 1 juta masih nunggak. Dan tunggakannya ini bisa dibayar di periode selanjutnya. Oke, bisa ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan nanti tanya ke Ibu. Nanti akan ada juga potongan angsuran. Kenapa potongan angsuran? Ada ya. Ini kalau terjadi penurunan finansial debitur boleh dikasih potongan, nanti masuk ke beban operasional. Ingat juga ya, jadi yang diakui sebagai pendapatan margin yang sebesar diterima oleh bank sendiri ya. Misalkan ini bayar dari 3.900 sekian, dia dikasih potongan 1 juta, maka berapa margin murabah tangguhan yang dijadikan pendapatan? 20 per 95 kali 2 juta sekian. Ya, oke, yang benar-benar diterima. Kemudian dilunasi lebih cepat, dia juga dapat potongan. Ya, potongan angsuran dalam bentuk prestasi. Oke. Nah, ini ayat jurnal pengakuan margin murabah diakhiri dengan pembiayaan bermasalah. Jadi ini nanti kalau di OJK saudara lihat di laporan komitmen dan kontingensi ada NPF tinggi. Semakin tinggi non-performing finance, semakin tidak bagus. Kenapa? Itu artinya terjadi pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan yang bermasalah semakin tinggi, maka kondisi suatu bank dikatakan tidak bagus. Ya, kenapa tidak bagus?
uang kita ada di orang macet nggak balik. Sementara kita harus mengembalikan dana pihak ketiga. Oke, ini tidak perlu dibahas biar saudara nggak mumet ya. Ini biasanya ibu bahas di kelas kalau luring tatap muka. Untuk murabahah normalnya 2 kali pertemuan ya, 3 kali dengan latihan. Karena fokus kita bukan ayat jurnal, ini hanya sekedar pengetahuan saja ya. Maka ibu tidak memaksakan saudara untuk paham sampai seluk-beluknya ini. Tapi kalau ketika di kelas saudara harus tahu dan harus bisa membuat ayat jurnal gitu ya. Intinya gini, di laporan keuangan bank nanti ada yang namanya kualitas aktiva produktif, kemudian ada juga laporan pengelolaan zakat, laporan dana sosial. Dan kalau saudara ingin tahu tentang kualitas pembiayaan, nanti lihat di laporan komitmen dan kontingensi. Ya, ketika NPF-nya tinggi itu tidak bagus. Dan untuk penulisan tentang pembiayaan bermasalah ini banyak ya. Ini juga menjadi menarik ya untuk dijadikan judul tentang non-performing finance. Nanti saudara kalau ada yang mengangkat tema ini di murabahah, bolehlah kita sharing ya. Oke. Demikian penjelasan ibu tentang murabahah. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Terima kasih. Jika ada pertanyaan monggo langsung disampaikan di grup ya. Ibu akan jawab nanti ya. Jangan lupa tetap login di e-learning supaya saudara terekam hadir ya. Oke, terima kasih. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.